Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susantayna bakar umar usman ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam timatu zahra zakati jilani wa adali wa syafi'an nabi maliki hambali nawi rabbi jamil bukal hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad syafaqi muqaddam muhammad wali ba'dwi wa usuli wa pura ajmain Sumaina rohai walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa damanafa bi'ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 ya, urusan yang kemarin itu 8 baris ya dari atas. Wa ba'da zalika yusakun nasu ilal makanil ladzi bila makanil ladzi tansuru fihi alaihim dapatiru a'malihim wa yaqifuna fi zalikal makani miqdara alfasanatin wa yu'ta daftaru wa'dihim bi aimanihim bayadan wa yu'ta daftaru wa'dihim bisama ilihim sawadan wa ba'duhum min wara'i zuhurihim summa ja'al khitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba
wa yajiduna fi tilkad dafatiri kullu ma amilu fi dunya minal khairi wasyarri summa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha summa yusakun nasu ilal mizani wa maudi'il mizan wa maudi'ul mizan amamal arsi wa inda kafatihil yumna yakumu ridwanu hazinul jannati ma'al malaikati wa ma'ahu hulalun wal buraku wa inda kafatihil yusra takumu zabaniyatu ma'ahas salasil wal aglal wa kullun nasi hamiluna awzarahum wa hasanatihim wa kifina indal mizani. Ya, lanjutan bacaan kita ya. Setelah ya kita dikumpulin tuh di mahsyar, nah kemudian ya di apa tuh dihisab kita tuh satu persatu dihisab ya melewati 10 ya tempat tuh 10 pos pertanyaan tuh ya 10 tuh sampai ya terakhir tuh. Nah kemudian setelah ya 10 daripada ya posnya atau kamar tuh tempat pertanyaan, nah itu kita dikumpulkan lagi. Kemudian katanya wa ba'da zalika tusakun nas ilal makani, setelah itu maka ya digiring manusia itu ke tempat allazi tunsaru fihi alaihim dapatiru a'malihim, yaitu digiring di tempat ya yang disebarkan kepada mereka itu ya catatan-catatan amal mereka, yaitu buku catatan amal mereka tuh. Wa yaqifuna fi zalikal makan, dan mereka diam di tempat itu miqdara alfisanatin, yaitu sekedar 1000 tahun. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aymanihim, diberikan catatan-catatan amal mereka yaitu dengan tangan kanan mereka. Dan dalam keadaan terang benderang tuh ya buku catatannya. Kemudian wa yu'ta daftaru ba'dihim, diberikan catatannya amal mereka tuh buku mereka itu bisa ma'ilihim dengan tangan kiri mereka, yaitu sawa dan dalam keadaan gelap ya gitu ya. Nah artinya dalam keadaan gelap. Wa ba'duhum min wara'i zuhurihim, dan sebagian diberikan tuh catatan amal mereka yaitu dari belakang punggung mereka gitu ya. Ini yang Allah ya berfirman tuh dalam Al-Qur'an, wa man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa man utiya kitabahu wara azhri ya fasalqa ya subura gitu ya wa yasla sa'ira gitu ya. Jadi Allah berikan tuh nanti amalan-amalan ya buku catatan amalan ya hambanya nih, yaitu ada yang dengan tangan kanan dan ada yang di kiri dan ada juga yang di belakang gitu ya. Nah kemudian summaja al-kitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian datang suara ya dari sisi Allah tuh, yaitu ya kitabnya suara dari Allah Ta'ala kebilan Ta'ala. Nah apa tuh? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nah itu ada ya seruan bilang ikra, bacalah ya tulisan amal-amal kamu, cukuplah binafsikal yaum, dengan diri kamu sendiri ya di hari ini ya menghisabnya ya. Jadi ya Allah perintahkan kepada hambanya nih untuk ya menghitung menghisab amal-amalan yang kita kerjakan, yaitu yang diberikan dalam catatan-catatan ya amal kita dalam bukunya tuh gitu ya. Nah itu ya Allah suruh ikra dong. Nah wayajiduna itu mereka dapati fitil kadapatir, pada buku catatan mereka apa yang mereka dapatkan kullama amilu fid dunya,
semua apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia nih, baik buruknya itu semua ada catatan, banyak, gede, kecil ya. Nah itu juga dicatat tuh gitu ya. Apa yang kita kerjakan di dunia, minal khairi wasyarri ya, baik dan buruk yang kita kerjakan itu semua dicatat. Nah sehingga nanti ya, ya orang itu bilang nyakulu ya wailatana ya, duh sangat ya celaka lah, rugilah kami gitu, wailata ya, malihazal kitab ya, apa yang ada dalam catatan buku ini, la yugadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ditinggalkan, artinya tidak dibuang, tidak dihapus tuh ya, yang gede dan yang kecil, illa ahsaha, kecuali semua ada catatan-catatannya ya. Nanti setiap orang yang terima tuh surat catatan itu, nah mereka bilang la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ya, mereka bilang tuh duh ya wailatana, duh ya celakalah kami ya, karena apa yang ada dalam catatan buku ini, nah itu semua ada tuh ya, nggak dibuang sedikit pun, gede kecil apa banyak ya, semua baik buruknya itu semua dicatat tuh gitu ya, ila asoha. Nah setelah buku catatan kita diterima ya gitu, summa yusakun nasu ilal mizan, kemudian digiring lagi tuh ya manusia nih, kita tuh yang di padang mahsyar ke mizan untuk ditimbang ya. Nyanyi wajib kita percaya tuh di akhirat tuh nanti ada hisab, ada mizan, ada sirat itu ya, termasuk yu'minu nabil ghaib ya, percaya dengan yang gaib gitu ya. Karena kalau orang nggak percaya dengan apa tuh hari kiamat ya berarti nggak jadi orang muslim, orang mukmin ya, karena itu termasuk daripada bagian rukun ya, rukun iman gitu ya. Nah artinya, nah jadi mereka nanti setelah itu digiring ke mizan nih. Nah mizan itu di mana tempatnya? Katanya wa maudiul mizan amamal arsi ya, tempat mizan itu ada di depan aras ya, depan aras Allah tuh kita ya, aras. Wa indaka fatihil yumna, dan di piringan ya mizan yang sebelah kanan, yaku muridwanu khazinul jannah, maka berdirilah malaikat ridwan penjaga sorga ya, ma'al malaikati, bersama para malaikat-malaikat yang lainnya. Wa ma'ahul hulalu ya, bersama malaikat ridwan itu ada ya, nah ya hulal ya, hulal itu artinya hiasan-hiasan ya gitu ya, nah kulunnya, nah yaitu hiasan-hiasan, wal buraq, dan buraq kendaraan ya, buat ya orang yang bakal masuk ke surga tuh ya, nah dia kasih kendaraannya burak tuh. Wa indaka fatihil yusra, dan di piringan yang sebelah kiri ya dari ya, ya mizan itu, di piringan kiri itu ada siapa? Yaitu taku muzabaniyah, yaitu berdirilah malaikat zabaniyah ya, malaikat Malik ya, serta ya, ya pengikutnya tuh malaikat zabaniyah, ma'ahad salasilu wal aglal, bersama mereka tuh malaikatnya zabaniyah ini ya membawa ya rantai dan belenggu gitu ya, dipegang tuh. Kalau tadi malaikat ridwan yaitu pakai hiasan tuh gitu ya, nah ini belenggu tuh ya dengan rantai. Wa kullun nasamiluna auzarahum, setiap orang itu membawa dosa-dosa mereka ya, yang mereka panggul-panggul tuh ya gitu ya, nanti kita panggul-panggul tuh dosa mereka ya, dosa kita nih kita panggul-panggul bawa tuh gitu ya, auzarahum wa hasanatihim, dan juga kebaikan-kebaikan kita ya, jadi ada dosa doanya kita panggul nih ya, mungkin kayak bawa karung dah gitu ya, di dalam karung tuh ada ya, ada yang bagus, ada yang jelek, kita panggul tuh bawa ya, nah ya mau ditimbang kita ya, ada natin. Waqifina indal mizan, mereka itu nanti diri di depan mizan nih, mau ditimbang gitu ya.
Summa yunadil munadi, ya, kemudian menyeru tuh, ya, suara yang memanggilnya apa tuh? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, unzuru ilal mizani, perhatikanlah oleh kamu mizan ini, ya, timbangan ini. Fa'in nahul ana yuzanu amalu bulan benih bulan, karena pada hari ini yaitu ditimbang, ya, sekarang ini ditimbang tuh, ya, kerjaan si bulan bin bulan. Ya, jadi dipanggil tuh nanti nama tiap orang tuh dengan binnya, ya, seperti Ahmad bin Ali bin Muhammad itu, ya, dipanggil tuh nama-namanya. Nah itu, ya, ada suara dia bilang, ya, perhatiin tuh, ya, gitu, karena hari ini bakal ditimbang amalnya si Fulan bin Fulan. Wa yaqifuna indal mizan, mereka tuh diri, ya, di mizan itu miqdara alfi sana, yaitu sekedar 1000 tahun tuh, ya. Nah diri ngeliatin tuh, ya, yang ditimbang si A si B, terus dipanggil di absen sama Allah tuh, ya, dipanggil tuh satu persatu gitu, ya. Nah itu 1000 tahun tuh dari situ. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaku, ya, gitu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal qiyamah ya yu'ta wahidun min ummati minal mizani, ya, Nabi bersabda nih, ya, nah bilang bahwa di hari kiamat nanti, ya, yu'ta wahidun, ya, didatengin tuh, ya, gitu, ya, seorang tuh min ummati, dari umatku, ya, ilal mizani, ke mizan. Walahu tis'atun wa tis'una sijlan minal auzari wasayyiat, dan orang itu, ya, memiliki, ya, 99, ya, buku catatan tuh, ya, sijil, ya, minal auzari, dari dosa-dosanya, dan juga wasayyiat, ya, kesalahannya. Wa kullu sijlin tuluhu maddul basar, setiap buku catatan itu panjangnya yaitu sepanjang pandangan mata, ya, jadi mata kita ngelihat nih kalau di dunia nyampe mana gitu, ya, kalau di tempat, ya, tempat yang lapang, ya, kok kita di sini udah mentok mulu, pendek jadinya, ya, jadi tempat yang lapang tuh, yang luas, nah itu, ya, batas mata kita panjangnya siapa tuh jauhnya, nah itu segitu tuh kita catatan amal kita tuh sijilin, ya, nah itu, ya, nah dikasih tuh setiap orang tuh pegang tuh buku catatannya segitu, kata Nabi tuh, ya, ada 99 buku catatan itu dosa dan kesalahan. Nah, ya, setiap buku catatan itu panjangnya maddal basar. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru mimma fi hadhihi sajalati, ya, ya, apakah kamu mengingkarin, artinya nggak percaya nih apa yang ada dalam tulisan-tulisan ini, di buku ini nih, tuh ada tulisan-tulisannya, kamu percaya apa enggak nih, gitu, ya, kamu ngingkarin apa enggak, gitu, ya, kata Allah nih, ya, gitu, ya, nah, ya, pihak di jalan awil katibuna, ya, yuglituna, atau juga kamu mengingkarin bahwa yang nulis ini salah, ya, malaikat nih kiramul katibin, ya, gitu, dia tukang tulis tuh, ya, kata Allah dia salah mungkin tulisnya, bukan catatan kita, ya, ditaruhin di situ, gitu, ya. Nah itu Allah tanya kita tuh, ya, kamu ragu gak nih, gitu, ya, gitu, catatan ini, gitu, ya. Nah protes, gitu, Allah suruh, ya. Nah atau juga yang nulis ini salah nih tulis, gitu, ya. Nah gitu, ya, ya, yuk litun, ya. Fayaqulul abdu, maka si hamba ini bilang, kita bilang, la ya Rob, enggak, ya Rob, enggak salah, kita akuin, iya, ngakuin dah, gitu, ya, kita akuin tuh, ya, la ya Rob, kullu ma fi hadhihi sajalati, ya, ana qad fa'altu fid dunya,
Ya, kita akuin nih. Jadi ya apa yang ada dalam buku catatan ini saya ya Allah yang kerjakannya dulu di dunia. Oh, kita akuin ya. Semua tuh apa yang ada di sini yang tulis. Nah, itu semua adalah ya saya yang kerjain semua. Fala muajala fi lil inkari. Maka enggak ada jalan buat saya. Artinya enggak ada jalan mustahil buat saya ini untuk mengingkarin ya, karena kita yang kerjain gitu ya. Gitu ya, enggak. Summa yakunullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya abdi laka indi hasanatun. Ya, Allah bilang tuh setelah kita lihat tuh ya tulisan amal jelek yang kita kerjain itu semua ada tuh panjangnya segitu ya, pandangan mata. Nah, itu ada 99 buku tuh catatan begitu ya, kan gak ada harapan lagi. Hah? Iya, semua tuh enggak. Iya, kalau yang banyak istighfar ya dihilangin, ya dihapus lah. Ya, nah kalau nggak ada istighfarnya kan, ini bagi orang yang nggak istighfar kan dikerjain aja. Ya, sama dia tuh anggap yang sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, yang kita anggap tuh ini kerjaan yang baik gitu. Ya, padahal itu kerjaan jelek kan gitu. Ya, nah itu kan kita deminin aja tuh. Ya, nah itu semua tuh ada dah semua gitu ya. Nah kalau memang yang kita istighfarin, nah itu dihapus. Itu biasanya kan yang kita tahu. Kan kalau udah taubat gak hilang. Iya, yang udah taubat itu, yang kita taubat kan, nah itu dihapus satu gitu. Nah ini kan yang kita nggak sangka kan, kita sangka ya gitu. Ya kan di sini Quran lalu nabi hukum ya gitu kan. Mau gak saya kasih tahu tuh dengan bi'asari amalat tuh, dengan orang yang ya rugi dengan amalannya. Yang sabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka sangka bahwa kerjaan ini bagus ya, disangka baik, kenapa baik, nantinya kagak baik kan gitu ya. Kan ada tuh kerjaan yang kita sangka nih bagus tapi nyatanya enggak bagus ya. Ya seperti kayak kita apa tuh ya, kita beramal ya, tujuan kita kan untuk apa tuh ya, supaya buat ngajak orang pada apa ya, tapi ya enggak jadi apa tuh ya, enggak jadi contoh, enggak jadi apa tuh buat orang itu. Nah itu kan ya kita sangka tuh bagus kan. Nah gitu ya, ya tahadus winikmah ya kan biasanya gitu kan. Kita tahadus winikmah kan ya, kita sangka wah bagus nih ya, kita gitu nih tahadus winikmah ya, kita bagi-bagiin orang tuh ya apaan, atau juga kita berbuat amal nih, amal ya. Nah kita sangka tuh kan bagus, tapi ya itu ada nilai enggak bagus gitu. Nah itulah yang dikatakan ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a gitu ya. Kita menzahirkan suatu kerjaan-kerjaan ya yang baik, ibadat ya, tujuan kita supaya jadi contoh atau apa, tapi nyatanya orang itu nggak ngambil contoh dari kita kan, dan itu ya. Hanya kalau sekiranya ada suatu perbuatan yang bagus ngapa tuh, yang sekiranya tuh orang nggak bakal jadi contoh kita, nggak bagus kita ya sebarin, nggak bagus kita zahirin ya. Nah gitu ya, lebih bagus kita ya tutupin aja gitu ya, karena itu bakal timbulnya nanti jadi ujub ya, jadi ria. Itu yang kita nggak sangka tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi ya kata Allah di sini gitu ya. Nah ya gitu ya, hal yaum gitu wa ana dia ya Rabb kullu ma fi salah ya pada ya. Nah gitu ya, abdi laka indi hasanatun gitu ya. Ya buat kamu ada, bagi saya pada saya ini kata Allah kebaikan. Wa ana la azlimuka liyaum, saya tidak menzalimin kamu pada hari ini ya, sedikit pun Allah nggak akan zalimin, nggak kurangin, nggak apa semua. Nah, wayah rujullahu ya itu ta'ala warakatan ya, wayuh rujullahu ta'ala warakatan miqdara usbu'in, maka Allah keluarin tuh ya gitu ya. Nah ya itu satu lembaran tuh warakah ya, kertas
ya pikapa ya gitu warokatin ya. Nah warokatan miqdar usbu'in sekedar ukuran sejari gitu gedenya gini. Wa alaiha maktubun dan di lembaran itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ya ila akhirih tuh ya. Nah dia di lembaran itu tertulis ya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya yang gedenya segejari gini kertas itu tuh kita ya. Nah gitu ya. Wa yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya abdi hai hambaku ma farraqta fid dunya hazihil kalimati ya gitu ya. Nah, Allah berfirman hai abdu hai hambaku ma farraqta fid dunya tidaklah kamu berpisah ya gitu hazihil kalimati ini kalimat hatta ataita safiral qabri sampai kamu datang ke pinggir kubur. Artinya ya ini kalimat nih syahadatain tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kamu nggak berpisah ya. Artinya kita selalu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah tuh ya kurang-kurangnya ya 5 kali kan ya bisa lebih kan ya gitu ya dalam sholat yang 5 waktu kan ya dalam ya tasahud awal ya tahasahud ya akhir kan ya. Kalau yang 4 rakaat ya berarti kan 2 tuh ya tasahud awal ya ada syahadat kan. Nah tasahud akhir kan nah ada syahadat kayak zuhur tuh 4 rakaat kan tasahud awal. Nah itu kita ucapin kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya di rakaat ya. Nah ya 2 rakaat tuh tasahud awal bangun kita kan diri tuh ya. Nah kemudian nanti tasahud akhir ya kita ucapin lagi tuh ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ya udah 2 tuh dalam sholat zuhur. Nah nanti asar gitu juga 2 maghrib 2 ya isya 2 ya. Nah ya subuh 1 datu ya. Nah itu ya berapa kali tuh jumlahnya tuh ya zuhur asar maghrib isya ya 2 8 ya 9 kan ya. Nah itu ya 9 kali kita mengucapkan kalimat syahadat nih. Kayaknya Allah bilang ya kamu nggak berpisah dengan kalimat ini dari dunia tuh sampai ya kamu datang ke kubur tuh kita ya hatta ataita safiral qabri sehingga kamu datang ke pinggir kubur tuh. Artinya kita sampai masuk ke kubur tuh kita nggak berpisah ya dengan kalimat syahadat itu ya. Nah gitu ya. Nah fil qabri fal yauma kata Allah maka pada hari ini la uparikuka ya la uparikuka min hazihil kalimat saya tidak pisahkan kamu dari kalimat ini ya karena kita nggak pernah bisa dengan kalimat tadi. Nah maka Allah tidak akan pisahin kita dengan kalimat tersebut tuh syahadatnya hasil kalimat. Wala zulmal yaum li ahadin tidak ada kezaliman ya di hari ini buat seseorang gitu ya. Allah tuh nggak akan zalimin gitu. Nah, patu da'us sajalatu fi kafatin maka ditaruh tuh ya catatan tadi lembaran suratnya yang ada ya kalimat syahadat tadi. Nah, itu ditaruh di ya piringan sebelah ya yang satu tuh fi kafatin patu da'u tilkal waraqatu fi kafatin ukhra maka ditaruh tuh ya nah lembaran surat yang ada kalimat syahadat itu di ya nah, piringan yang lainnya gitu. Tadi itu tulisan kita yang
banyak tuh sajalat tuh, yang 99 buku catatan ya ke dosa-dosa kita tuh. Nah itu ditaruh satu lembaran piringan ya gitu ya, karena kalau mizan di sono katanya bentuknya mizannya gitu. Jadi bukannya timbangan yang jongkok ya, timbangan yang kayak timbangan pengadilan tuh ya gitu, yang ada dua piringan sebelah sini ya gitu ya. Jadi bukan timbangan yang ya jongkok gitu ya, atau yang karang tuh yang pakai itu nggak ketahuan kan kalau yang gitu. Jadi dua tuh ya, hanya yang Allah ya firmankan tuh, wa man sakulat mawazinuhu wa huwa fi syatir. Nah dia wa man khafat mawazinuhu fa umuhu hawiya ya. Jadi piringannya dua gitu ya, sini kiri kanan gitu ya. Nanti di kanan kebaikan ya, nah kiri gitu ya. Jadi itu timbangan ya amal kita di akhirat tuh. Hanya Imam Wahab Asy'arani tuh ya dalam kitabnya ya menggambarin tuh ya, gambaran ya timbangan yang kita ya amal kita itu begitu tuh bentuknya gitu tuh. Wahab Asy'arani dalam ya kitabnya, kata Wahab Asy'arani, saya ambil bentuk timbangan apa ya, timbangan seperti gambar timbangan seperti ini bukan karena khayalan gitu ya, karena Allah kasapin ya hatinya ya Imam Wahab Asy'arani itu ya bisa ngelihat ya, Allah kasap buka hijab ya. Nah jadi Imam Wahab Asy'arani itu bisa lihat tuh apa yang akan ya terjadi nanti di hari kiamat ya, tentang hisab, tentang ya kumpulnya kita, tentang sirat itu. Nah itu gitunya, sehingga digambarin tuh dalam ya kitabnya tuh gitu ya. Jadi bentuk apa tuh ya, bentuk timbangan seperti itu katanya gitu ya. Nah gitu ya. Nah ditaruh tuh di ya patu da'u sajalat fi kapatin watu da'util kalwaraka ya fi kapatin uhra. Patu rajihu tilkal warakatu ala ma fis sajalat ya. Patu rajihu tuh pakai hak ya, jadi bukan pakai ain ya gitu ya. Rajaha ya menang, unggul gitu ya, bukan patarjihu ya ini gitu ya. Nah paturajjihu maka menanglah, unggullah tilkal warakatu itu ya lembaran alama pisajalat atas apa yang ada pada tulisan-tulisan ya. Nah gitu tuh. Kenapa kok menang ya gitu, padahal dia kecil ya, tadi warokotu ya, kertas kecil Allah taruh tuh di situ. Kok menang daripada yang tadi tuh yang 99 ya catatan buku tuh ya, yang panjangnya sepanjang apa pandangan mata kita itu kan kalau digulung ya. Nah ya mau catatan tuh sono kalau digulung itu bisa satu ya. Nah gulungan yang gede kan. Nah gitu. Nah itu kalah dengan apa ya, dengan catatan tulisan yang kecil ini. Apa sebabnya gitu ya. Nah ketika berjalan li'anna ismallah ta'ala wa isma habibihi a'zamu wa a'la gitu ya. Nah itu alasannya ya. Kenapa tuh yang kecil itu bisa menang? Karena pada catatan kertas yang kecil itu ada nama Allah dan nama kekasih Allah, yaitu nama Nabi Muhammad tuh ya. Nah itulah ya, dengan ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad itu a'zamu wa a'la ya, itu nama Nabi dan nama Allah tuh itu adalah ya lebih besar dan lebih tinggi. Fala saya a'zamu minhuma, enggak ada yang lebih tinggi ya, yang lebih besar daripada keduanya ini. Dan ya nama Nabi ya, nama Allah dan nama Nabi itu hanya kita ya diwajibin tuh untuk mentakzim, menghormat nama Allah tuh dan nama Nabi ya. Jangan kita istihza. Hanya orang yang istihza tuh nama Allah itu bisa jadi murtad itu ya. Nah itu ada tulisan-tulisan tuh nama Allah
ya Muhammad itu ya kok sekarang kan banyak tuh ya lembaran-lembaran gitu tuh nama Allah yang kuat itu dibuang-buang gitu ya takzim lah ya Allah akan angkat derajat kita tuh ya dengan kita apa tuh ya mengangkat mentakzim nama Allah dan Nabi Muhammad itu ya jangan dibuang-buang kertas jangan begitu ya orang kan banyak tuh catatan-catatan gitu kan nama Quran tuh ya ada Bismillahirrahmanirrahim kan nah itu nama Allah ada Nabi Muhammad yang di situ ya terus nama ya nah itu ya takzim tuh ya gitu ada seorang wali min auliyaillah tuh ya begitu dia lagi jalan ya dilihat tuh ada nama Allah tuh ya di satu lembaran kertas tuh ya gitu diambil tuh udah kena tanah gitu ya udah kotor itu diambil ya dibuangin dibersihin gitu ya nah, ya dibersihin tuh ya supaya nggak ada tanahnya nah kemudian diambil minyak wangi ya diwangiin tuh ya nah diusapin supaya wangi itu tuh dilihat nama Allah di situ nah setelah gitu ya disimpan tuh di tempat yang tinggi ya gitu ya tempat yang orang nggak keinjak orang gitu nah dengan sebab begitu tuh katanya tuh ya nah di malam hari tuh ya ada suara ya gitu ya nah bilang tuh ya sebagaimana kamu ya mewangikan nama saya akan wangikan nama kamu gitu ya nah dengan sebab begitu nah tuh orang itu ya diangkat sama Allah jadi seorang wali min auliyaillah tuh ya jadi kesebar tuh namanya ya karena Allah senang tuh ya nah itulah ya sebabnya gitu karena takzim menghormat gitu ya jangan kita apa tuh ya ada tulisan-tulisan nama Allah nama Nabi ya ambil itu ya jangan sampai keinjak gitu ya nah ya sekarang kan banyak tuh ya gitu tulisan-tulisan begitu entah dari ya bahasa Arab dari Al-Qur'an dari apa tuh ya banyak kan kanak-kanak ya belajar ulangan gitu ya hanya ayat Quran ya. Kalau berbahasa Latin tulisannya gimana? Buat menjaganya bahasanya bahasa Latin Allah oh kalau bahasa Indonesia sih enggak ya kalau bahasa Arab ya karena ya Al-Qur'an itu kan Arabiyun ya Quran itu ya bahasa Arab ya gitu Allah turunin ya inna anzalna Qur'anan Arabiyya kami turunin Al-Qur'an itu bahasa Arab ya jadi kalau bahasa Arab tuh jelas tuh tulisannya kayak Bismillah tuh kalau Bismillah pakai bahasa Indonesia ya itu ya bukan Al-Qur'an gitu teman bacaannya bacaan Al-Qur'an gitu bacaannya gitu tapi bukannya Al-Qur'an nah kalau yang Al-Qur'annya tuh ya yang bahasa Arabnya gitu ya nah itu ya itu jangan sampai tuh ya pejok-pejok di misal kuburan kan ada tulisan iya ada tulisan begitu iya jangan didudukin gitu ya di mesannya lagi duduk di mesan kuburan aja udah hukumnya makruh ya ziarah ya kita duduk di mesan kuburan tuh ya itu makruh ya apalagi tuh orang yang ya kuburannya tuh orang yang kita hormatin waktu di dunia ya kita takzim ya orang di dunia kita dudukin ya itu makruh ya bisa bagian dikatakan makruh tahrim ya karena tuh nggak ada begitu ya itu kan sama juga hampir lagi kuburan orang tua kita ya kita ziarah kita duduk tuh di atas kuburan dia mesan dia itu sama juga abah kita lagi tidur ya palanya kita dudukin gitu tuh gimana ya nah gitu ya itu dikatakan makruh tahrim gitu ya makruh tapi mendekatin daripada keharaman jangan ya kalau kita ziarah kubur tuh kalau udah gitu jangan duduk di atas mesan-mesan tuh orang-orang itu ya diri aja ya gitu kalau enggak nongkrong tuh ya tapi jangan duduk di mesannya gitu ya gitu ya jangan apa ya kan enak kita kalau ziarah kubur biasanya kan pada duduk kayak mari baca Yasin kan gitu ya lari arwah duduk di apa ya di mesan-mesannya tuh ya di kuburannya di gitunya tuh ya sini pada duduk jangan ya nah, itu nggak adab nggak sopan ya apalagi orang-orang yang dihormatin tuh waktu di dunianya waktu hidupnya gitu ya nah lebih bagus diri ya gitu nya ngelangkang-langkain nginjek-injek aja nggak boleh
ya mau kita mau jalan kan bangun kuburan jalan sini gitu ya ke sono balik sono gitu ya karena nggak ada jangan dari sini ke sono injak sini mesan sini kan ya injak sini angkain sini ya lagi sono jangan ya itu sama juga kayak orang lagi di dunia tuh dia lagi pada tidur baris gitu ya kita lompat-lompatin gimana tuh ya jangan ya kita mencari pahala ya gitu menghibur orang yang mati ya kita hibur dengan ya bacaan apa semua tapi kerjaan kita ini ya yang nggak disenangin sama dia ya gimana tuh ya gitu ya sama juga kita kasih makanan sama dia itu ya yang nggak bagus ya kita ngasihnya baru lemparin lah susah kan nggak apa ya nggak sopan ya nggak adab jangan ya jadi kita kalau jarak kubur tuh kalau kuburan pama orang tua kita artinya di sono jauh kita sini mau jalan nih susah udah dari sini aja nggak apa iya lagi digelarin tikar dia didudukin ya jangan ya gitu ya gitu jarak kubur tuh didudukin tuh gelarin tikar ya gitu daun tuh gitu jarak kubur gelarin tikar diduduk lah Cek Yasin ya diri udah aja jangan di apa tuh pinggirannya sini jadi gitu ya nah jangan digelarin tikar jangan ya itu bisa jadi apa haram bisa makruh gitu ya nah gitu ya nah ya biar hormat sopan ya orang kuburan bukannya nggak tahu kita teman dia udah nggak bisa berbuat ya buat apa sama kita ya gitu kalau dia bisa masih berbuat mungkin kaki kita ditarik ya itu ditarik kaki kita lagi nginjak lagi duduk gitu ya ditarik dia nggak bisa buat apa udah ya nah kita ya ada bagaimana tuh orang kuburan ya apalagi kuburan para aulia Allah tuh ya yang kita ziarah sono kan gitu kita injak kita dudukin di situ bagaimana mau diterima ya kitanya aja kurang ya adab nggak sopan gitu ya hanya ya kalau kita ziarah kubur itu ya mesti dengan ada adab-adabnya gitu ya jangan apa seenaknya aja jalan sono jalan sini langkain sono langkain sini kan gitu kan banyak tuh kalau kuburan yang itu yang udah kuburan dalam lama tuh kan gitu kan itu udah diubinin nah gitu di mana ada ya mesan patok di depan nah kita jalan langkain aja gitu ya jangan gitu ya carilah jalan sono gitu ya nah ya supaya benar-benar kita dalam ya ziarah itunya kalau nggak bisa dari jauh aja ya nggak bisa ke sono susah nih gitu bakal ini memang dia nggak tahu nggak tahu gitu nah kita di rumah kita aja gitu tahu ya nah gitu ditahu lagi kita datang sono nah kita datang sono nggak sopan gimana tuh ya nah jadi bukannya ya pahala yang kita dapetin ya dosa yang kita bawa gitu ya nah ya karena kurang ya adab gitu ya nah inilah ya satu contoh kita jadi di sini ya Allah ya gitu kasih tuh untuk ya memenangin tuh ya kita punya catatan ke dosa dan maksiat yang kita kerjakan itu Allah kasih satu catatan tuh yaitu dengan lembaran yang kecil yaitu dengan ada tulisan lafaz Allah dan Nabi Muhammad tuh ya nah dengan lianna ismallah ta'ala wa isma habibihi a'zamu wa a'la fala syai'a a'zamu minhuma nggak ada sesuatu yang lebih tinggi lebih besar dari dua nama ini nama Nabi dan nama ya nah Allah tuh ya hanya nggak boleh kita bawa tuh kalau kita buang air kita bawa ke WC ya kita punya apa tuh tulisan-tulisan gitu taruh simpan sono gitu ya nah gitu ya atau di cincin kita tuh ya kalau kita pakai cincin kita ukir lafaz Allah atau lafaz Nabi kan boleh tuh ya kalau kita pakai cincin ya bagus disunahkan ya tulisan tuh ya di apa tuh ya di luar sini ya tulisan Allah ya di dalamnya Nabi tapi jangan dibawa kalau kita buang air tuh gitu ke WC ya simpan di luar gitu ya nah ya kalau di rumah ya
Ya, kalau di luar orang bawa lari. Iya, itu umpama dia kita di luar tuh, diopotin kita titip sama tukang apa, ya, tukang sendal, tukang apa yang jaga, ya, WC, dia bisa diumpetin. Itu cincin, ya. Nah, gimana tuh? Kalau kita kasih gitu, ya. Nah, naruhnya di mana tuh? Ya, kalau gitu kita kantongin, ya sama juga, ya, kan gitu, ya, nggak boleh juga kan? Nah, ya, nah jalan keluarnya tuh kalau cincin, nah itu kita masukin ke mulut kita kulum gitu, ya, masukin, nah, itu, hah? Ya, masa ketelan apa gede banget cincin, nah, gitu, ya, kayak gitu. Tapi kalau kita titip sama gitu bisa hilang, kan gitu. Kita pakai kagak boleh, taruh di tangan, ada di kantong gitu, ya, nah, gitu, ya. Nah, nggak boleh juga. Nah, cara jalannya itu, ya, nah, taruh di mulut kita, gitu, ya. Nah, buat apa? Ngamanin. Jadi kagak apa tuh, tidak menghina kepada lafaz Allah dan ya, Nabi itu gitu. Ya. Kalau orang Arab kan tulisan Arab. Iya, tulisan Arab. Kan kadang-kadang di WC ada juga tulisan. Ada tulisan Indonesia. Enggak, kan tulisan bahasa Arab. Ya pakai Arab kan tulisannya tulisan Arab. Iya, pakai tulisan Arab, jangan tulisan ini bahasa Indonesia jangan. Ya, jadi kalau umpama tulis ya seperti bismillah tuh pakai tulisannya bahasa Indonesia gitu. Jalan Di orang Arab itu misalnya di condet namanya orang Arab Ustaz. Tulisan Arab bukan tulisan Indonesia. Tulisan Arab. Iya, Kak. di toilet Di WC-nya ditulisin gitu. Di bahasa Arab. Iya, tapi kalau bukannya nama Allah sih nggak apa-apa. Ya, kalau bukan nama Allah, nama Nabi, ya tulisan Arab doangan situ. Ya, ini. Nanti kalau di luar, kalau di dalam, ya, kalau di dalam ya dalam WC kagak boleh ada tulisan ya Allah dan Nabi itu. Nah kalau di luar sih depan itu nggak apa-apa. Ya, di atas tuh pintu mau masuk nih ke WC ada tulisan Bismillah itu bahasa Arab tuh, ya nggak apa-apa dia itu di luar itu. Ya, nah kalau di dalam nggak boleh. Ini, ya. Nah, kita juga di rumah gitu, mau WC itu kita wirisin gitu, ya, gitu ya. Nah, ya lagi mau masuk kita baca kan supaya jangan lupa tuh doa masuk ke WC, ya. Allahumma inni a'udzubika kan, ya, minal khubuthi wal khaba'is kan gitu, ya di luar nggak apa-apa jangan di dalam gitu, ya. Allahumma asin ya farji minal fawahisi, ya sesudah apa kan, ya. Nah, sesudah kita istinja kan gitu ya di luar itu juga kita baca tuh doa Allahumma hasin farji minal fawahish itu doa apa ya sesudah istinja itu di luar bacanya jangan lagi ya lagi cebok ya jangan lagi cebok Allahumma hasin farji itu jangan ya bukan di situ ya di luar bacanya itu ya nah ya kita baca apa tuh mau masuk kita juga keluar Allahumma apa katanya Allah apa alhamdulillahillazi azhaba kan nah gitu ya nah itu di luar semua bukan di dalam WC itu ya nggak boleh dalam hati. Hah? Kalau di dalam hati boleh kalau bacanya nggak dilapazin boleh gitu baca Quran juga boleh ya kalau nggak dilapazin sambil nongkrong ya iya baca Quran ya gitu ya kalau nggak dilapazin boleh dalam hati tapi kalau dilapazin nggak boleh ya gitu ya tuh ya inilah ya kita takzim tuh sehingga Allah angkat Kalau handphone gimana kan? Ada handphone. Ada Al-Qur'annya tuh Yasin segala macam itu gimana? di telepon di HP ya kalau HP-nya jangan dihidupin ya kalau nggak dihidupin sih kan nggak ada tulisannya kalau nggak ada tulisannya itu HP nggak apa-apa bawa kemana jugaan ya nggak apa-apa yang nggak boleh kan dihidupin tuh ada tuh situ kan ada Al-Quran nah itu di HP itu ada Al-Quran paman ada surah apaan tuh ya kita hidupin kalau kita pegang nggak punya dosa ada kita hidupin karena ada apa tuh di itu ya ada tulisan itu tuh umpama ayat kursi ya gitu atau apa tuh ya Yasin ya gitu kan ada tuh kita hidupin nah itu kita bawa nggak punya uduk sama mau bawa begini Al-Qurannya gitu ya nah tapi kalau nggak dihidupin sih ya kagak apa-apa ya nggak ada tulisan
Ya, kalau ada tulisannya tuh nggak boleh lah yang masuhu ilang mutahharun. Ya, nggak boleh pegang kecuali orang yang punya wudu gitu ya. Mutahharun tuh alladzi yatatahharu kata Imam Jalaluddin Asyuyuti ya, yang punya wudu itu ya. Itu ya, nggak boleh pegang gitu ya. Quran tuh ya. Nah kecuali kalau Quran yang di apa tuh ya kayak begini kan banyak campurannya nih ya, ada doa ada apa sini. Nah ini nggak punya wudu juga ya, nggak apa-apa kalau yang ini karena banyak ya campuran doa apa semua gitu ya. Nah tapi kalau yang murni Al-Quran semua ya nggak boleh pegang, nggak punya wudu. Nah HP gitu juga ya, HP kan kita hidupin kan khusus itu ya, khusus gak? Jadi kan kita hidupin nih, kita mau apa nih Al-Quran surah Yasin, nah kan ada kan, pegang gitu ya, ya, ini jangan di apa, ya jangan dipegang kalau nggak punya wudu gitu ya. Nah ya itu ya adab ya kita terhadap ya Al-Quran tuh gitu ya. Nah disinilah ya, jadi Allah tuh kasih hiburan tuh ya kepada hambanya yang lagi kebingungan ya, banyak punya catatan dosa. Nah ya, jadi Allah kasih tuh hiburan. Kenapa ada catatan ya? Nah satu catatan kecil tuh yaitu tertulis nama Allah dan nama Nabi tuh Rasul tuh, yaitu dengan ucapan kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ya. Dengan catatan kecil itulah ya turajjihu ya, itu mengunggulkan daripada catatan-catatan dosa kita yang begitu banyak tuh gitu ya. Nah gitu ya tuh dalam ya kita di apa tuh di depan ya, timbangan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Rasulullah, hal yazkuruna iyalahum yaumal qiyamah. Ya, kata Siti Aisyah nih, tanya pada Rasulullah, apakah mereka nih kita nanti di hari kiamat tuh, di hari apa mahsyar ya, lagi dadang mahsyar itu ingat ya kepada keluarga mereka. Ya, kita nih ingat kak sama keluarga kita, anak kita, bini kita semua ya. Nah, di padang mahsyar tuh itu ingat gak ya Rasulullah? Oh, nah, jawabnya Rasulullah gitu. Ya, kalau alaihi salam, na'am. Ya, kata Rasulullah, iya pada ingat sama keluarganya tuh gitu. Illa kecuali yang dia nggak ingat nih ya, illa fi salasati mawadi'a, yang dia nggak ingat nih, kita nggak ingat sama anak istri kita tuh itu pada 3 tempat. Ya, mana tuh? Yakni artinya la yaqdiru ahadun ayyadzkura ahadan fi salasati mawadi'a. Kata Nabi itu tidaklah sanggup seseorang itu mengingat seorang lain lagi ya, orang lain fi salasati mawadi'a pada 3 tempat ini. Ya, pada 3 tempat ini kita nggak bisa ingat tuh anak bini kita ya, gitu ya. Nah, kenapa? Ya, gitu ya. Nah, di mana tuh? Pertama al-awwalu inda qiraati dafatira ya, gitu. A'malihi. Yang pertama orang itu nggak ingat kepada keluarganya ketika dia membaca ya suratan amalnya tuh, catatan amal kita. Jadi begitu kita coba tuh amal surat apa catatan amal kita tuh kita nggak teringat tuh kepada anak bini kita datu semua. Oh yang lainnya ya kata Nabi ingat, tapi dalam 3 ini kagak katanya. Pertama waktu baca nih yang Allah suruh tuh ikra kita bakal ya gitu ya, alaika hasibah ya. Nah gitu Allah suruh tuh ikra kita bakal ya, bacalah suratan kamu tuh di sini gitu ya. Nah itu dalam kita lagi membaca suratan kita itu kita nggak berbayang, nggak keingetan kepada anak bini kita tuh semua satu katanya. Nah yang kedua gitu ya, inda wazni a'malihi, ketika ditimbang amal kita. Begitu tuh kita bisa apa dia baca, nah kemudian amal kita tuh ditimbang sama Allah ya. Nah itu kita nggak mikirin apa, kita lagi mikirin tuh gimana nih kebaikan kita ya, menang apa kalah gitu ya. Nah di situ tuh kedua
Wasalisu, dan yang ketiga yang kita nggak ingat nih, yaitu ala sirati, yaitu ya di atas siratal mustaqim nih lagi jumbang ya. Nah tuh ya, jadi 3 tempat inilah yang kita lupa tuh ya pada keluarga kita ya. Ini hadis ya, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha tuh. Jadi Siti Aisyah tuh ya merotes, ingetin tuh ya gitu, bisa gak ya Rasulullah 3 apa orang itu masih ingat ya sama keluarganya gitu. Kata Nabi ya ingat, tapi 3 tempat ini enggak mereka ingat tuh katanya tuh ya. Jadi waktu ya membaca catatan amal kita, yang kedua waktu ditimbang amal, dan yang ketiga waktu ya ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim tuh ya. Nah itu ya 3 macam ini gitu. Summa taji'ul malaikatu wa tasukun nasnya gitu ila sirati. Kemudian datanglah malaikat, dan malaikat itu menggiring manusia itu kepada sirat tuh ya, Siratul Mustaqim ya. Jadi setelah ditimbang tuh amalan kita, nah malaikat giring kita tuh mau mana, mau nyebrangin jembatan Siratul Mustaqim, yaitu yang dikatakan sirat wa huwa jisrun mamdudun alamat ni jahannam ya. Yang dikatakan Siratul Mustaqim itu adalah jisrun, jembatan, mamdudun ya, yang terulur ya, yang memanjang, alamat ni jahannam, di tengah-tengah neraka jahannam itu ya, jembatan nih di bawahnya neraka jahanam gitu ya. Nah, mati jahanam adaku minasya'rati ya wa ahaddu minasyaib itu. Tuh jembatan Siratul Mustaqim itu ya lebih kecil ya, dakik ya. Adaku minasya'rati itu lebih kecil dari rambut. Ya, kalau cerita orang dulu kata ya, yang rambut dibelah 7 gitu, gimana belahnya. Nah gitu tuh saking ya kecilnya gitu ya. Nah itu lebih kecil dari rambutnya. Nah ya, nah ya, 1 lembar rambut tuh. Wa ahaddu minasaifi, dan lebih tajam ya dari pedang ya gitu, pisau ya, pedang tuh pisau tajam. Nah ya jembatan Siratul Mustaqim nanti lebih tajam lagi dari itu ya, nggak boleh meleng ya jalannya gitu tuh ya. Nah wajahan namu tahtahu ya, sedangkan neraka jahanam ada di bawah sirat tuh ya kita ya. Wana ruha talhabu pauqahu, sedangkan api neraka itu menggebur ya, talahab ya, menggebur ya ngatas tuh ya, jembatan tuh turun atas itu ya, kayak tabunan dah kan gitu ya. Nah gitu. Wazabaniyatu yarmunal asa ya anisirati ya. Nah wazabaniyatu yarmunal usatu ya, usata anisirati ya. Nah ya, dan malaikat Zabaniyah itu melemparin tuh orang-orang yang maksiat dari ya Siratul Mustaqim ya. Jadi orang-orang yang maksiat ini liwat situ, langsung dilemparin tuh sama malaikat Zabaniyah ya, masuk ke ya lubang neraka jahanam tuh gitu ya. Wa alaiha sab'atu mawaqifa, dan di jembatan Siratul Mustaqim itu ada 7 tempat ya, pertanyaan itu pemeriksaan tuh. Watu lusirat mikdaru salah su'ala pisanatin, dan panjangnya tuh Siratul Mustaqim yaitu 3.000 tahun, perjalanan 3.000 tahun ya. Kalau kita jalan 3.000 tahun kira-kira nyampe mana tuh ya, ya nyampe Tenabang kali ya. Nah 3.000 tahun ya, al-busana ya gitu ya. Nah itu ya salah satu ya ala busanatun ya. Nah ya al-busanatin su'udun ya, 1.000 tahun tuh naik ya gitu jalannya tuh naik. Wa al-busanatin hubutun, 1.000 tahun turun
ya, wa alfu sanatin istiwa'u, ya, dan 1000 tahun lagi datar. Ya, jadi jembatan Siratul Mustaqim tuh nggak lurus begini aja. Jadi ada yang naik, turun, datar gitu, ya. Nah, tuh ya, itu jembatan Siratul Mustaqim begitu istiwa. Wapi kulli mauqifin yus'alun nasu ya an sayin ya wahidin ya gitu ya. Pada setiap tempat tuh tadi kan ada 7 tempat tuh. Nah, setiap tempat itu ditanya, setiap orang itu ditanya yang lewat situ. Pertama apa tuh? Al awalu, tempat pertama ditanya tuh anil imani, dari imannya seseorang. Iman kita punya iman kita nih lurus apa enggak kan gitu ya, bagus apa enggak gitu ya. Nah ya, benar apa enggak ditanya gitu ya. Karena katanya tuh dalam hadis Nabi kata lurusnya tuh jembatan Siratul Mustaqim karena lurusnya akidah kita. Ya, kalau akidah kita nih lurus, itu kita jalan berarti lurus. Nah, kalau akidah kita tuh mengkok-mengkok, nah jalannya juga gitu dah, nanjat turun naik gitu, ya bengkok-bengkok. Hanya kita lurusin ya akidah kita. Ya, yang dia begitu, ya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin itu ya. Nah, ya lazimkanlah oleh kamu tuh ya dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ya. Nah, ikutin dah ya para nabi itu, dari nabi apa tuh akidahnya yang dibawa oleh Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, itulah ya kita ikutin akidah-akidah ya yang mereka tuh para sahabat itu ya. Hanya kalau kita ini ya kita ikutin dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi gitu ya. Itu yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah gitu ya, dipegang tuh ya. Nah gitunya biar lurus. Jadi kalau kita lurus, jadi nanti jalan kita tuh lurus gitu ya, yang gitu. Dan juga biar rajin ibadat. Yang Nabi kata man abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang ya lelet lambat untuk berbuat amal soleh itu nggak bikin cepat dia itu jalan di jembatan Siratul Mustaqim dengan keturunan. Ya, kali kita punya keturunan nih, ya kita keturunan wali, ya keturunan dato, ya dato odeng, Daud ya, dato sipin, ya dato apa tuh, no, nah gitu ya, nah keturunannya tuh, ya gitu enggak tuh lam yusri bihi nasabu, ya nasab keturunannya, ya kagak bikin kita cepat tuh, yang bikin cepat kita liwat tuh amal Siratul Mustaqim yaitu amal ibadah kita tuh ya, biar lurus biar cakep itu ya, jangan ngandelin ya keturunan ya, kita punya keturunan nih gini nggak ada tuh di sana habis tuh ya gitu ya, karena keturunan yang kita milikin tuh kalau kita itu yang kotik Nabi kala ya, nah gitu ya, putus tuh ya, kullu nasabin yang kotik illa nasabi ya, Nabi kata setiap keturunan tuh putus kecuali keturunan Nabi itu ya. Nah gitu ya, nanya kita rajin beramal dah ya. Nabi pesan kepada Siti Fatimah aja tadi bilang suruh beramal ya, Fatimah ikmali fa innila ugni anki yaumal qiyamah. Hai Fatimah, beramallah kamu, saya nggak bisa jamin kamu nanti di hari kiamat ya. Jadi enggak ya, Nabi tuh andelin udah Fatimah lu tidur aja dah ya, nggak usah ngapa-ngapain ntar ya, abah yang ya jamin masuk. Ini kunci surga ada di tangan abah gitu. Kalau kita gitu kan, nah, gitu ya. Kagak, Nabi kata amal tuh ya, kamu ya ikmali fa inilah ugni anki yaumal kiamat. Saya nggak jamin kamu nanti di hari kiamat ya. Jadi dengan amal-amal kita tuh Nabi timan berikan syafaat aja, Nabi bantuan ya, kasih bantuan yang kurang ya. Ada seorang sahabat minta ya Rasulullah ya,
doain saya ya biar masuk surga ya. Kata Nabi, aini alayya bi kasrati sujud ya. Nabi kata bantuin saya kalau kamu pengen mau masuk surga, saya doain masuk surga ya, bantuin saya dengan banyak sujud gitu ya. Artinya kita ibadah tuh ya, banyakin ibadah gitu. Saya bakal nanti bantuin gitu Nabi tuh ya. Nah ya, jangan kita ngandel ya. Nah gitu ya. Jadi ditanya tuh pertama tentang ya, nah yaitu tentang akidah tuh gitu. Itu al-alu anal iman. Nah wasani ya anis sholat. Yang kedua ditanya sholat kita ya. Nah gitu tadi sunuh disi apa waktu hisab ya sholat juga kan ditanya tuh. Nah ini sholat tuh sholat. Wasalis ya yang ketiga anis zakat. Zakat ditanya sholat zakat tuh. Warabi anis saum. Yang keempat puasa. Ini rukun iman ya, rukun Islam ya. Ya. Jadi mulanya tuh iman ya, syahadat, kemudian sholat ya, terus kita zakat. Nah gue puasa Ramadan. Nah wal khamis anil haji itu ya, rukun iman nih ya gitu, rukun Islam ya, arkanul Islam nih ya. Nah tuh kita kerjain tuh anil haji. Nah puasa yang ke-6 yaitu anil wudu wal ghusli, yaitu tentang wudu dan mandi kita nih di apa diperiksa gitu, kita wudu bener gak ya. Nah kita mandi bener gak gitu ya. Mandi gampang ya, tapi bener apa enggak gitu ya. Nah itunya yang ke-6. Nah yang ke-7 terakhir anizulmi ya, yaitu dari kezaliman ya. Kita pernah menzalimin orang enggak, aniaya orang apa enggak gitu ya, nyakitin orang apa enggak, itu tentang kezaliman. Nah itu ditanya 7 punya pos pertanyaan ya dalam Siratul Mustaqim nih gitu. Waman qasura fi hazihil asya'a, orang yang lalai ya dalam dalam yang 7 macam ini al-mazkuran yang kusufi kulli mauqifin, dia diam setiap tempat tuh miqdara al-fisana, yaitu sekedar 1000 tahun. Wa'illa kalau emang enggak tuh, enggak lalai ya, yamurru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidin ya. Maka kalau enggak ada tuh, enggak ada keteledoran dari yang 7 macam ini maka dia liwat tuh dalam Siratul Mustaqim itu dalam 1 jam gitu. Artinya langsung tuh gitu ya. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun ya, hari kiamat itu 1 hari gitu. Tapi lakin tuluhu, panjangnya itu hari kiamat miqdaru alfisana, yaitu ukuran 1000 tahun. Jadi kalau yang namanya hari kiamat tuh cuma 1 hari doangan, nggak kalian besok lagi agak 1 hari aja ya. Umpama hari ini nih hari kiamat tuh kita diperiksa tuh ya, dari mulai hisab mizan apa semua sirat itu 1 hari gitu ya, habis besok enggak lagi, kali ini enggak habis ya, itu ya waktunya enggak cukup, besok ya terusin lagi, itu memang pemilu ya. Nah hari kiamat tuh 1 hari doang kan udah ya, habis dah, hari ini selesai udah gitu ya, memang selesai ya, karena ukurannya itu rega 1000 tahun ya. Kalau kita di dunia tuh 1000 tahun masa enggak ya, nggak selesai ya, 1000 tahun tuh. Nah orang berapa miliar gitu diperiksa kan gitu, 1000 tahun ya, mungkin selesai kan, setahun aja kan bisa ngabisin berapa orang kan gitu ya. Nah tuhnya tuh hari kiamat tuh ya. Nah lakin duluhu miqdaru alfisane wi tibari hazihil mauqif, yaitu dengan ukuran ya mauqif tadi tuh, li'anna fil yaumil qiyamati khamsina mauqifan, karena di hari kiamat itu ada 50 tempat
ya gitu. Payam kusul makhluku ya fi kulli mauqifin, maka diamlah ya makhluk itu pada setiap tempat, miqdaru alfasana, yaitu ukuran 1000 tahun gitu ya. Itu yang ada ukuran ya khamsi nasanah gitu ya di Al-Qur'an tuh ya disebutkan seperti itu ya. Ini ya miqdaruhu khamsina alfasana tuh. Nah gitu ya 1000 tahun tuh. Fa'awwaluman yamurru ala sirat, yang mula-mula nanti liwat di siratul mustaqim siapa? Muhammadun alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad tuh ya, yang mula-mula tuh jembat siratul mustaqim situ ya. Nah, fayaqifu inda sirat, maka Nabi itu diri di depan siratul mustaqim, wa yaqulu, dan Nabi bilang Allahumma sallim ummati ya Allah selamatinlah umatku, Allahumma salim ummati itu. Fatamurun nasu ala sirati, maka orang-orang itu manusia liwatlah dia pada siratul mustaqim. Watajiul malaikatu mirrayati, datanglah malaikat dengan bawa bendera wal liwa ya, sama tuh ya, bendera liwa juga ya. Kalau liwa tuh tanda-tanda ya panji-panji dah gitu ya liwa. Wayu ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi, maka Nabi Muhammad itu diberikan kepadanya itu liwa alhamdi ya, bendera kehormatan ya, kemuliaan. Tuluhu masiratu alfi sanah, yang panjangnya itu bendera itu perjalanan 1000 tahun. Wa alaihi maktubun, dan di bendera itu ada tulisan salah satu austurin, ada tulisan 3 baris. Al-awwalu, baris pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ya barisan pertama tuh di ya bendera itu Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wasalisu, dan yang ketiga, tulisan yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah itu ya tulisan yang ketiga tuh. Jadi di bendera itu ada 3 tulisan tuh ya, yang begitu panjang tuh. Nah tulisannya pertama Bismillah, nah di bawahnya Alhamdulillah, nah ya baris ketiga lagi bawahnya baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu, maka Nabi ya berdiri tuh di bawah bendera tadi liwaul hamdi itu ya. Wa yajtami'ul anbiya wal ulama wasolihun wasyuhada wasiddiqun tahtahu, dan berkumpullah di bawah bendera Nabi itu yaitu seluruh para nabi, ulama, orang soleh, syuhada, dan orang-orang siddiqin itu di bawah bendera Rasulullah tuh ya. Ini yang Nabi katakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i itu ya, dalam hadis tuh ya. Nabi kata Adam wa man dunahu, Nabi Adam dan orang yang di bawahnya tuh ya, para nabi-nabi yang lain, Nabi Adam lah tuh semua. Nah itu tahta liwa'i, itu ada di bawah bendera saya nih Nabi itu ya, gitu ya, wala fakor gitu ya. Nah artinya tuh ya pada kumpul di situ tuh di bawah bendera Rasulullah tuh gitu. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu anna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i. Nah ini hadisnya ya. Jadi Nabi Adam alaihi salam dan orang yang di bawah Nabi Adam semua itu ada di bawah bendera saya gitu. Summa taji'ul malaikatu bil khulali, kemudian malaikat bawain perhiasan ya, wal burak, dan kendaraan tuh burak ya, wataj, dan mahkota ya, itu malaikat bawain dan nih orang-orang yang liwat dari jembatan Siratul Mustaqim. Wa yunaduna
ya, dan mereka para malaikat itu ya memanggil, menyeru, aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang lebih dulu, ya, sabiqunal awwalun, ya, gitu, ya. Di situ kan di Qur'an surah Waqiah kan ada as-sabiqunal awwalin, ya, wasabi wa qalilun minal akhirin, gitu, ya. Nah, mana tuh sabiqunal awwalin? Fayaqulu, maka berkata Abu Bakrin radhiyallahu anhu, labbaik, kata Abu Bakar, ya, dia nyaut tuh, labbaik, ya, saya adalah orang-orang yang paling dulu nih, gitu, ya. Nah, fayu'tuna lahu tilkar rayah, maka ya mereka itu berikan kepada Abu Bakar bendera tuh. Faya jetami tahtaha, maka kumpulan di bawah benderanya Abu Bakar siapa? Al-muhajiruna wasiddiqun, yaitu para muhajirin dan orang-orang yang siddiqun, ya, yang siddiq tuh, ya, kayak Abu Bakar Siddiq, kan Abu Bakar digelarin kan Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq itu kan gelarnya Siddiq, ya, gitu, ya. Nah, ya, nah, ya, di bawah itu semua tuh, ya, Abu Bakar Siddiq tuh, gitu, ya. Nah, tuh, ya, muhajirin wasiddiqun wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka tuh masuk surga bersama Abu Bakar. Nah, ya, jadi rombongan tuh Abu Bakar masuk, ya, yang ikut, gitu, ya, gitu, ya. Nah, punya sifat kayak Abu Bakar tuh, ya, gitu, ya, masuk tuh, gitu, jangan dulu sama aku. Sumayatuna birayatin, kemudian diberikan lagi kepadanya tuh bendera, wayunaduna, ya, dipanggil, ainal ladzina yansuruna dinal Islam, mana orang-orang yang membela agama Islam, ya. Fayaqulu Umaru radhiyallahu an, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, labbaik, ya, nah, saya lah, gitu, ya, labbaik tuh. Fayu'tuna tilkar rayah, maka diberikan kepadanya itu bendera. Fayadami'u tahta tilkar rayah, maka kumpulah di bawah benderanya Sayyidina Umar ini siapa? Al-adiluna, orang-orang yang adil, wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, ya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini, ya, nih kerjaan Sayyidina Umar nih. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, mereka masuk surga bersama Sayyidina Umar. Summa ya'tuna birayatin, kemudian datang lagi dibawakan bendera lagi, wa yunaduna, dipanggil, ainal ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mana orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam jalan Allah nih. Fayaqulu Utsmanu radhiyallahu an, maka berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, labbaik, wa yu'tuna tilkar rayah, dan mereka berikan tuh, ya, bendera itu. Faya jetami'u tahta rayatihi, maka kumpullah di bawah bendera Sayyidina Umar, kullu man anfaqa malahu, setiap orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa yudkhilunal jannata, mereka masuk surga ma'ahu, bersama Sayyidina Utsman tuh, ya. Jadi orang yang banyak bersedekah ngapur dalam membantu, ya, agama nih, ya. Nah, itu nanti dia kumpul di bawah, ya, bendera Sayyidina Utsman tuh, gitu, ya. Nah, ya, dan ayatu nabi rayatin itu, ya. Nah, kemudian lagi, ya, gitu, wayu tu natil karoya, ya, tadi, gitu, ya, tandanya kuluman anfaqa, ya, dunal jannah mau. Sumaya tu nabi rayatin, kemudian datang lagi dengan bendera, wayunaduna aina aulia Allah, mana tuh para wali-wali Allah. Fayaqulu, maka berkata tuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
labbaik sayalah ini. Wa yu'tu natil karaya, maka diberikan tuh bendera. Faya jetami utah darayatihi kullu aulia, maka kumpullah di bawah bendera Sayyidina Ali setiap para aulia, para wali-wali. Wa yadkhuluna wa yudkhilunal jannata ma'ahu, maka mereka masuk surga bersama mereka Sayyidina Ali itu, ya. Nah itu ya, para aulia-aulia ya, itu ada di bawah benderanya Sayyidina Ali gitu ya. Ummayatu nabi rayatin, kemudian dibawakan lagi ya dengan bendera wa yunaduna ainal ladzi kutilu fid dunya zulma, mana orang-orang yang bunuh karena kezalimannya. Fayaquluna Husain bin Ali radhiyallahu an, maka bangunlah dirilah Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an, labbaik saya inilah. Wa yu'tuna lahu tilka raya, maka diberikan tuh ya bendera tersebut. Faya jetami utatahu tahta rayatihi, maka kumpullah di bawah bendera Sayyidina Husain kullu man qutila zulman, setiap orang yang dibunuh dalam keadaan zalim gitu ya. Nah itulah ya bendera-bendera yang ada. Jadi ada masing-masing punya ya, nah, tempat-tempatnya, pengikutnya diikuti siapa nih ya, yang punya sifat siddiqin ya kepada Abu Bakar Siddiq, sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar ya kepada Sayyidina Umar, yang menginfakkan hartanya yaitu kepada Sayyidina Utsman, yang para aulia yaitu pada Sayyidina Ali ya, dan orang-orang yang dibunuh ya karena zalim. Nah itu ada di bawah bendera Sayyidina Husain katanya kita ya. Nah kita ya. Wa Fatimatu Zahra radhiyallahu anhu qadamahum ya, sedangkan Fatimatu ya anaknya Rasulullah SAW yaitu Fatimatu Zahra radhiyallahu an ya, itu qadamahum, dia itu Siti Fatimah ada di depan mereka itu semua ya. Jadi yang komandoin tuh depan Siti Fatimah tuh gitu ya. Jadi di belakangnya tuh ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Husain. Nah itu semua ya di belakang dia. Jadi Sayyidina Fatimah dan nih ya. Nah gitu ya. Yang paling depan tuh qadamahum ya gitu. Nah wa biyadiha liyumna, dan di tangan kanannya tuh Siti Fatimah itu ada gomisu Husain mudmiyan, dia di tangan kanannya Sayyidina ya Siti Fatimah ada baju gamisnya Sayyidina Husain yang berlumuran darah. Wa bi yadihal yusra, di tangan kirinya Sayyidina Fatimah gamisu Hasan, yaitu ada baju gamis Sayyidina Hasan masmuman, yang diracunin ya, karena Sayyidina Husain matinya kan dibunuh ya sama orang ya si Atuk gitu ya. Nah kalau Sayyidina Hasan itu matinya karena diracunin tuh ya. Nah ya sama orang Syiah juga itu ya, ya Syiah apa tuh ya, Syiah Gulah gitu ya. Nah itu ya masmuman tuh. Watakulu ya, dan Siti Fatimah bilang ya Rabbi huz muslimati minaz zalimi, ya Allah ya Tuhanku ya peganglah ya orang-orang yang menzalimin saya ini gitu, minaz zalimi, dari orang-orang yang zalim. Muslimati artinya kezaliman saya ini ya, peganglah, ambillah tuh dari orang-orang yang zalim nih. Fayaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, summa yadkhulu ya summa yudkhilul jannata kullu mazlumin, maka sesungguhnya masuklah surga setiap orang yang dizalimin ma'al Husain, bersama Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum.
Sumayatuna birayatin, kemudian didatangkan lagi dengan bendera yang lain lagi, yaitu ya fayaquluna ainal ladzi tabu taubatan nasuha. Ya, dengan bendera itu ada ditanyain siapa ya, mana orang-orang yang bertobat taubatan nasuha, ya, yang benar-benar tuh tobat itu, ya, yang katakan tobat nasuha tuh yang udah kagak bakal balik lagi, ya, udah kapok lah gitu, ya, itu namanya taubatan nasuha gitu, ya. Nah, nasuha wasa batu ala taubatihim, dan mereka itu mantepnya atas taubat mereka. Fayaqulu, maka berkata nih Wahsy, ya, qatilu Hamzah, ya, maka berkata tuh si Wahsy nih yang membunuh Sayyidina Hamzah, labbaik sayyidni. Fayu'tuna lahu tilka raya, maka diberikan kepadanya itu bendera, ya, gitu, ya, si Wahsy ini. Faya jatami'u tahta, ya, rayatihi, maka berkumpullah di bawah bendera si Wahsy ini jami'ata ibin, seluruh orang-orang yang bertaubat. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka itu masuk surga bersama dia tuh si Wahsy. Summa ya'tuna bi rayatin, kemudian datang lagi dibawakan dengan bendera yang lain lagi, ya, yunaduna ainal ladzi hum fi salatihim khashi'un, ya, ditanyakan lagi mana orang-orang yang benar-benar salatnya itu khusyuk gitu, ya, masuk Pak kita nih. Kita, ya, yang sholatnya khusyuk nih. Nah, ya, gitu, ya. Nah, dikasih tuh sumayatuna birayatin, ya. Kemudian didatangkan lagi dengan bendera aina zakirunallaha katsira, mana orang yang banyak menyebut nama Allah tuh, yang banyak berzikir tuh, ya. Jadi ada grup-grupnya nanti, ya, yang sholatnya khusyuk, ada sunnah, ya. Karena tuh, ya, nilai sholat kita itu khusyuk lah, ya, yang dicintai sama Allah tuh, ya. Nah, gitu, ya. Nah, ya, salat khusyuk tuh, ya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un tuh, ya. Nah, ya, yang Allah firman tuh, beruntunglah orang mukmin, ya, allazina hum fi salatihim khashi'un, ya. Allah bilang pakai kalimat fi, ya, bukan pakai an itu, ya. Nah, ya, jadi fi salatihim khashi'un, dalam sholatnya itu mereka khusyuk, ya. Yang dikatakan khusyuk tuh, yaitu ingat pada sholat itu dah, ya. Kita lagi ngapain nih? Lagi sholat. Ini ukuran kita orang awam, ya. Kalau orang-orang yang alim yang apa tuh, ingetin bacaan, ya. Yang dibaca apa nih? Ayat Quran, ya. Nah, perintahnya apa, ya. Yang disuruhin apa dalam Al-Quran yang dibaca nih, ya. Kita suruh ngapain gitu. Tuh orang-orang yang alim gitu. Nah, kalau kelas kita, ya, nggak bisa begitu kan, ya. Kita baca Bismillah, apaan yang kita mau artiin, ya, kan gitu, ya. Karena kurangnya ilmu buat kita. Paling kita terjemahannya doangan kan, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih, penyayang gimana, kan gitu. Nah, itu kalau orang-orang yang punya ilmu kan bisa, ya, Allah bukakan tuh dalam apa tuh pengertian paham, ya, yang dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim tuh, ya, apa gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita khusyuk kita itu, ya, ingat aja kita lagi ngapain nih, gitu. Kan hati kita kan biasa ngayap tuh, gitu, ya. Begitu baca, ya. Nah, Fatihah tuh hatinya itu ngayap. Nah, ya, sekarang pegangin tuh hati kita, ya, bahwa kita ini lagi sholat. Udah, gitu aja dah, ya. Habis kalau kita pikir ke sono, kita nggak, ya, bikin kacau, gitu, ya. Nah, bikin banyak tuh, ya, ingat ini gitu, ya. Hanya ingat lagi sholat, ntar pergi lagi,
ingetin tarik lagi gitu ya. Itulah ya buat orang-orang semacam kita tuh gitu ya. Nah kalau orang-orang yang benar-benar khusyuk tuh ya emang nggak tahu dah tuh orang yang ada sebelah kanannya sebelah kirinya dia nggak tahu tuh siapa tuh sebelah kanan siapa sebelah kiri. Dia lagi sholat Allahu Akbar ya berarti habis sudah nggak tahu sebelah kanan nggak tahu sebelah kiri. Dia tahunya ntar kalau udah salam baru tahu gitu. Kalau kita ya nggak begitu kan, di baru datang aja kita udah tahu dah gitu ya. Di baru datang si Ano ya diri langsung tahu si Ano gitu tuh ya. Tuh kalau kita gitu ya. Nah ya gitu ya, karena khusyuk itu adalah satu derajat, itu juga satu pemberian Allah ya. Yang Allah kasih tuh khusyuk itu adalah sirrun min asrari ya, kata Allah tuh itu adalah rahasia saya ya gitu. Audatuhu fi qalbi man ahab, saya taruhin tuh kekhusyukan itu di hati orang yang Allah suka, Allah senang. Siapa yang senang? Kalau kita nih orang yang udah disenang sama Allah, udah pasti kan kita dapetin tuh ya kekhusyukan ya dalam ibadat tuh ya, baik sholat, zikir apa semua itu dapat tuh begitu. Tapi kalau kita belum nih kayak kita ini, nah itu masih ya belum dapat kekhusyukan, masih ngayap dah ya di sholat, di zikir apa semua gitu ya, gitu kan ya. Kalau kita ini ya mulut kita baca tuh Yasin ya, baca zikir, tapi hati kita nah kemana-mana tuh. Nah itu ya, nah itu ya sholat tuh ya, hanya ya sholat khusyuk itulah ya, hanya para aulia Allah tuh ya yang dikejar dalam sholatnya itu kekhusyukan ya. Kayak Imam ya apa tuh ya, Imam Ghazali, Abu Hasan As-Sazili ya, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah itu diutamakan ya sholat khusyuk ya daripada sholat di tempat yang mulia gitu ya, karena yang dinilai sama Allah tuh ya zatu sholat, bukan tempat sholatnya gitu ya. Sekarang kita dia ya menurut dia tuh kalau kita sholat di masjid kan tempat yang bagus ya, atau di Masjidil Haram sono yang tempat yang bagus, tapi ya nggak khusyuk bagi dia tuh, nggak ada artinya gitu ya. Buat dia tuh ya Imam Ghazali, ya Abu Hasan As-Sazili pada tuh ya yang segitu-gitu tuh nggak ada artinya buat dia ya, karena itu tempat gitu ya. Yang dilihat tuh dipandang sama Allah tuh adalah ya nilai hati kita gitu. Kayaknya mereka lebih ya utamakan tuh ya nah kekhusyukan daripada ya tempat untuk sholat gitu ya. Tuh ya tuh buat mereka tuh gitu ya. Nah tuh ya buat orang-orang yang khosiin, orang khusyuk. Nah sumai ya'tuna birayatin aina zakirunallaha katsira, kemudian dikasih lagi tuh ya bendera ya, ditanyakan mana orang yang banyak menyebut nama Allah. Sumai ya'tuna birayatin, kemudian dibawain lagi, datengin lagi dengan bendera yunaduna, dipanggil lagi ainal qaifuna, mana orang-orang yang takut kepada Allah, hatta ya'tiya ala hazihil wujuh ya, sehingga datanglah dia dalam ya pada jalan-jalannya ini salah sumi'atin wa isrina rayatan, yaitu yang ada jumlahnya nanti ada 320 bendera tuh ya, salah sumi'ah ya 300 ya, wa isruna 20 tuh roya. Lianna lidinil islami, karena bagi agama Islam ini salah sumi'atin wa isrina hukman ya syar'iyan, karena ya agama Islam ini yaitu ada 320 hukum syara gitu. Kama qala Allah Ta'ala ya, sebagaimana Allah berfirman, wasiqal ladzina taqau
ila ya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, Allah berfirman, digiring tuh orang-orang yang takut kepada Allah, ya Tuhan mereka, ilal jannati, ke surga, zumara, yaitu dengan rombongan-rombongan al-ayah. Ya, summa yunaduna aina fir'aun, kemudian dipanggil, mana yang namanya Fir'aun, gitu ya. Fayatu nabihi, maka diberikan kepadanya tuh ala ra'sihi, di atas kepala Fir'aun itu ya apa, tajun minan nar, yaitu mahkota dari api neraka. Faya ajtami'u indahu, maka kumpullah kepada Fir'aun itu ya al-jabbaruna wal mutakabbirun, yaitu orang-orang yang merasa jabbar, merasa besar, dan orang-orang yang sombong gitu ya. Wa fir'aunu qadamuhum, sedangkan Fir'aun ada di depan mereka. Yusakuna ila jahannama, mereka digiring ke neraka jahanam. Summa yunaduna, kemudian dipanggil lagi, aina Qabil bin Adam, mana Qabil bin Adam ya, yang membunuh si Habil nih, Qabil bin Adam. Wa ya'tu nabihi, maka diberikan tuh bendera padanya, wa ala unuqihi salasilu minan nar, di lehernya ada rantai dari api neraka. Wa ala rijlaihi aglalun minan nar, dan di kedua kakinya ada belenggu dari api. Faya jatami'u indahu, maka kumpullah bersama si Qabil jami'ul husad, yaitu seluruh orang yang punya hasud itu ya. Jadi yang punya hasud tuh nanti kumpulnya rombongannya sama si Qabil itu ya, karena Qabil itu hasud kepada si Habil, nggak senang dia ya. Nah, yang mau dinikahin tuh ya si Qabil ya sama Labuda ya, ya si Habil sama ya kelima kan gitu ya. Nah ya dia ogat tuh Qabil, akhirnya sampai dia ya hasud tuh ya membunuh gitu si Habil tuh ya. Waktu itu lawan banyak orang ya. Ya baru keluarga doangan itu ya, keluarga dia aja baru ada gak timbul hasud. Ini penyakit hasud itu penyakit yang ya dari dulu ya, bukannya baru tuh ya, dari dulu. Jadi ya dari sebelumnya ada manusia tuh ya, baru Nabi Adam aja itu udah ada hasud, yaitu si iblis ya. Iblis kan hasud sama Nabi Adam ya, karena Nabi Adam dimasukin ke sorga ya, dia diusir dari sorga, dia hasud tuh gitu kan. Kan dulunya tuh sorga tempat dia tuh si iblis ya, udah ribuan tahun ya di nongkrongin tuh ya. Nah, si sorga tuh blok mandi enak, udah enak lah tuh begitu ya. Nah, diciptakan Allah Nabi Adam, si iblis kan disuruh sujud ya, kagak mau dia ya. Kenapa gengsi? Iya ya, anak baru kemarin disuruh sujud sama orang tua kan gitu. Iblis kan tuaan gitu ya. Ya iblis nggak mau, aba wastakbara kan gitu, nggak mau ya, di duluan ya, kan duluan gua sama lu ya kan gitu. Masa gua cium tangan sama lu kan gitu ya. Nah itu orang yang begitu tuh sama iblis gitu ya. Ya kalau orang-orang yang benar-benar hatinya tuh ya benar baik, ngapa nggak pandang begitu, dilihat kedudukannya dan juga siapa yang nyuruhin. Yang nyuruhin Allah suruh ya, usjudu li Adama kan gitu, Allah yang suruh sujud. Nah itu malaikat sujud, nah iblis ogah. Nah udah sebab dia ogah, nah itulah yang punya alasan apa, ana khairun
minhu khalaqtani minar ya wa khalaqtahu min tin. Nah itulah alasan dia ya, karena dia gengsi ya. Gengsinya apa? Dia dari ya dibikin tuh dari yang lebih bagus. Jadi bilang ana khairun tuh. Itu adalah sifat sombongnya ya iblis tuh ya. Ini orang yang ngakuin diri gue nih ya, gue nih yang gitu tuh berarti orang yang sombong gitu ya. Tuh dari iblisnya nyakit hasud itu adalah ya nyakut yang tua tuh gitu ya, di mana aja tuh ada ya. Setiap orang itu udah pasti ada punya ya sifat hasud. Cuman ada yang berkembang, ada yang enggak. Yang berkembang diikutin terus tuh kehasudannya, nah yang enggak berkembang ditutup gitu ya. Nah ya jadi enggak gitu ya. Yang Nabi kata kullu zi nikmatin maksud, setiap orang yang dapat nikmat ya, yang dapat nikmat pasti ada orang yang hasud ya, gitu kan. Oh ya, siapa aja tuh orang yang dapat nikmat ya, mau gede mau kecil pasti ada orang yang nggak senang kan ya. Kita dapat berkat dua, ada yang kesel nggak? Ya? Ada, apalagi yang ngajak itu gitu. Kita diajak nih maulid ngeroaan gitu ya, diboncengin ya, kita dapat dua di satu, kesel nggak? Kesel, itu kan baru berkat doangan yang kecil kan gitu ya. Itu apaan aja tuh nikmat, yang namanya nikmat tuh ya udah ada aja lah ya. Yang keselin ya ntar keselnya lama atau apa, hanya kita ya biar sadar lah ya. Atau ada orang yang kesel sama kita, ada orang yang gitu, karena setiap orang itu nggak bakal ya bersih daripada orang-orang yang ya hasud, yang nggak senang gitu. Itu pasti ada ya, nggak aja dah ya gitu ya gitu. Nabi aja yang begitu bersih, ngapa gitu masih banyak yang nggak senang gitu ya. Allah aja masih ya disalahin kan gitu ya. Ya perkataan seorang wali, mana aja ilahun war rasul min lisanil wara ya. Ya selamat tuh Allah dan Rasul dari mulutnya orang-orang yang nggak senang ya. Allah aja masih disalahin, Allah nggak adil, Allah nggak ini. Nah itu kan artinya apa tuh ya, hasud gitu ya. Nabi gitu juga gitu. Hanya kita sebagai manusia ya itulah ya, ya biar sadar ya. Kata Imam Syafi'i itu kullu nas muhibun wa mubghidun. Setiap orang itu udah pasti ada yang senang ya, muhibun wa mubghidun, ada yang enggak senang, yang benci gitu ya. Setiap orang tuh ya, enggak semua kalau orangnya gitu ya. Bahkan Allah kata lau anfaq sama fil ardi jami'an ma'allafa qulubuhum kan gitu ya. Hilang tuh ya, kalau kamu infakkan tuh harta yang kamu punya tuh di dunia ini semua ya, nggak bakal tuh orang semua tunduk sama kita ya. Bisa nggak? Enggak kan? Kita punya duit, orang kita bagi-bagiin duit nih ya, tiap hari tuh kita kasihin duit lah ya, 100 tiap orang. Ada yang nguci nggak? Ada. Nanti kan, padahal kan kita kasih enak gitu ya, kasih duit, dibagiin duit nih yang 100 tiap hari. Ada yang nguci ya, dari mana tuh Daud punya duit gitu gitu. Bukannya tuh terima enak, kantongin aja kan, enak nih berdeketin Daud gitu. Ngomong dia tuh Daud dari mana tuh ya, jangan-jangan punya tuyul kan gitu tuh ya. Tuh ada yang nggak senang kan gitu tuh ya, padahal dikasih enak tuhnya. Allah kata mau anfaq nama fil ardi, anfaq nama fil ardi ma Allah faqulubuhum tuh ya. Imam Syafi'i bilang ikul linnas mubidun wa mu ya, apa muhibun wa mubghidun ya. Setiap manusia itu ada yang senang ya, ada yang benci. Wa in kunta za ya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu dapetin yang seperti ini, wakun fillahi, maka jadilah kamu ada pada Allah gitu ya, gitu ya. Jadi jangan kita ngarepin tuh orang semua ya tunduk sama kita apain kagak ya, bagi-bagiin duit aja masih kesel ya. Hampir lagi ya, kita mintain duitnya ya, kita bagiin aja masih ya nguci gitu ya. Yarinlah ya tuh ya, biar kita apa tuh ya tuh ya. Yang penting jangan ada di hati kita tuh sifat
hasud. Karena orang yang punya sifat hasud itu nggak percaya dengan takdir itu ya. Kalau dipercaya dengan takdir Allah nggak bakal dihasud. Ya, karena semua ini adalah Allah yang ya ciptain, Allah yang nentuin, banyak dikitnya itu ya Allah lah yang nentuin gitu ya. Nah ya tuh orang-orang yang hasud tuh ya. Ya jadi itu ya bagian daripada si Qabil tuh ya. Wa jami'u jami al-qusad wa qatilina zulman wa qabilun ya qadamahu ya yusaku na ila jahannama ya dia beri digoreng ke neraka jahanam gitu ya. Nah sampai sini dulu dah ya. Nanti sumayunaduna aina ka'bun bil asraf ya. Nah ya. Nah suma yunadi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.